bukan hanya sakit hati karena memang suami main dengan perempuan-perempuan banyak di luar sana, tapi saya juga disakiti secara fisik oleh suami saya, Bu Ratu. RT berarti ya Ibu ya. Halo, selamat siang Ibu Sari. Halo, selamat siang Ibu Ratu. Apa kabarnya hari ini Ibu Sari? Alhamdulillah baik Ibu Ratu. Ibu Ratu sehat? Suaranya terdengar Ibu? Jelas ya suara saya ya? Ibu ya, ya sudah. Baik. Kesibukannya apa hari ini Ibu Sari? Saya lagi jagain anak-anak Ibu. Jadi ini kan beberapa waktu ini kan lagi pandemi, jadi anak-anak belajarnya di rumah gitu. Jadi di rumah ya sibuk Ibu Ratu karena memang harus ngajari satu-satu anak-anak kan 3 gitu. Oh, putrinya 3 ya Ibu ya. Ya Allah. Berarti Ya, nikah muda ya Ibu ya. Kelihatan masih muda sekali. terima kasih Bu Ratu. Nah, Ya, anaknya masih kecil, masih yang paling besar SMP, yang satu SD kelas 5, yang satu lagi belum sekolah Ibu. Jadi lumayan repot setiap harinya. banyak sekali putranya ya Ibu ya. Oke, Ibu Sari di sini kan dijadwalkan sama Mbak Naila masuk di ruang konsultasi ya Ibu ya. Bisa diceritakan terlebih dahulu Ibu Sari apa yang Ibu Sari alami saat ini agar saya bisa membantu masalahnya Ibu Sari. Baik, terima kasih Bu sebelumnya telah menerima saya. Kemarin saya memang konsultasi sama Mbak Naila, terus saya disarankan untuk bertemu dengan Ibu Ratu. Hanya saja memang kondisinya seperti ini ya, gitu. Jadi saya nggak bisa ke Kudus ya, gitu. Ini kan tempat kita kan jauh, jadi kita katanya Mbak Naila ya Zoom gitu. Terus hari ini ada jadwal. Terima kasih sebelumnya Bu Ratu ya. Mana ya Ibu ya, kalau boleh tahu? Rumah saya Madiun. Oh, Madiun. Aslinya Semarang Ibu, tapi suami rumahnya Madiun. Dapat orang Madiun gitu ya Ibu ya. Ya. Bisa diceritakan lebih dahulu Ibu masalahnya Ibu Sari. Iya, jadi gini Bu Ratu, saya itu bingung antara ingin menyudahi rumah tangga saya atau lanjut gitu. Sedangkan setiap harinya itu saya merasa kesakitan, bukan hanya sakit hati karena memang suami main dengan perempuan-perempuan banyak di luar sana, tapi saya juga disakiti secara fisik oleh suami saya, Bu Ratu. RT berarti ya Ibu ya. Iya, mungkin lebih tepatnya seperti itu ya, KDRT. Saya dapat KDRT dari suami saya, berarti padahal saya itu awalnya tidak direstui karena memang jaraknya kan antara Semarang dan Madiun kan jauh, jadi saya jauh dari orang tua. Saya posisinya ikut suami berarti ya rumahnya Madiun, jadi saya ke Madiun ke rumah suami, menetap di sini. Sudah menikah selama 13 tahun, tapi 5 tahun terakhir ini suami berubah Ibu Ratu. Dia memang orangnya temperamen, emosional, tapi sebelumnya memang wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Saya kira dia mau berubah, bisa berubah ketika melihat kesabaran saya. Tapi ternyata tidak. Sampai 5 tahun terakhir ini malah dia semakin parah. Parahnya dia menyakiti saya secara fisik berarti. Setiap hari bahkan dia itu menyakiti saya, ditampar. Saya tuh kadang gak ingin cerita ke siapa-siapa, tapi mau gimana lagi, lama-lama juga saya tidak kuat. Anak-anak itu masih kecil, saya tuh kadang menyembunyikan rasa sakit saya demi anak-anak gitu.
karena memang bagaimanapun dia ayahnya gitu. Ayahnya dia yang harus dia hormati. Tapi anak-anak itu tidak bisa dibohong selamanya ya ibu, apalagi dia semakin besar gitu. Yang besar itu dia sudah paham kalau saya itu kadang kesakitan, nangis sendiri gitu. Sebenarnya saya ingin menyembunyikannya, tapi bagaimana lagi? Karena kan ya kalau mungkin tidak nangis itu bisa disembunyikan ya ibu. Tapi kalau luka itu kan kadang pipi saya masih ada bekasnya, tangan saya masih merah-merah karena disakiti dia, dipukul gitu. Apalagi kalau tidak seperti apa yang dia inginkan. Saya tuh kadang ingin bersabar ya, dalam artian saya ingin bertahan demi anak-anak saya, demi keluarga saya berharap dia berubah Ratu. Tapi nyatanya dia tidak berubah sampai sekarang. Makanya saya lebih bingung, saya harus apa? Saya sudah melakukan apapun yang dia inginkan, tapi ternyata dia tidak berubah. Iya, saya paham ibu. Ibu nangis saja, biar ibu jauh lebih lega nantinya. Keluarkan saja dengan tangisannya ibu Sari. Jika ibu menangis, ibu akan jauh lebih lega, jauh lebih nyaman, jauh lebih ringan. Dan ibu Sari nantinya ketika mendengarkan saran-saran saya juga akan jauh lebih nyaman nantinya ibu Sari. Dan ibu akan mendapatkan keputusan yang benar-benar positif untuk kebaikannya ibu Sari dan juga untuk anak-anak nantinya. Saya kadang itu malu ibu Ratu, karena ini pilihan saya sendiri. Andaikan dulu saya tidak mengikuti nafsu saya untuk menikah dengan dia, tidak ikut dengan dia, mungkin tidak seperti ini. Saya rasanya tersiksa ibu Ratu. Saya harus bagaimana? Iya, saya paham. Kadang saya berpikir apa saya menyelesaikan rumah tangga saya, tapi saya malu. Selama ini ketika suami memukuli ibu Sari, apa yang ibu Sari lakukan kepada suami? Awalnya saya menganggap itu hilaf, dia hilaf. Salah saya juga membantah. Tapi lama-lama saya juga kesel ya ibu Ratu. Saya kadang nangis, saya hanya bisa nangis ibu Ratu karena saya harus apa? Saya hanya menerimanya saja. Pernah tidak ibu melawan suami atau membalas perbuatan suami dengan pukulan juga, atau melaporkan suami ke keluarga atau ke Pak RT? Karena kan tidak kekerasan dalam rumah tangga itu kan sangat berbahaya sekali ya buat diri ibu sendiri, apalagi untuk anak-anak juga. Anak-anak juga masih kecil-kecil, nanti mereka juga akan tahu kok orang tua saya seperti ini, tidak bahagia seperti dulu. Nah, seperti itu apa sudah pernah dilakukan ibu Sari? Atau ibu Sari minta bercerai kepada suami, dan atau bagaimana ibu Sari bisa ceritakan lagi ibu? Selama ini saya tidak mengatakan kepada siapa-siapa ibu Ratu, karena itu tadi saya hanya tinggal bersama suami dan anak-anak. Saya berpisah dengan keluarga mertua gitu. Jadi ya selama ini saya tidak lapor ke Pak RT karena saya menganggap itu adalah aib keluarga saya yang harus diselesaikan. Jadi selama ini ya saya kalau cerita ke keluarga ya saya ya baik-baik saja gitu. Karena pernah sesekali saya bercerita ke ibu mertua itu dia malah tidak percaya sama saya, menganggap kalau saya yang salah begitu. Kalau dia mengatakan kalau semisal istri nurut apa kata suami, tidak mungkin suami itu emosi, tidak mungkin suami itu keras sama dia, gitu katanya. Semenjak itu saya tidak ada niatan untuk bercerita dengan mertua saya lagi. Itu sudah terjadi berapa lama itu ibu KDRT-nya? Apa sejak dari awal pernikahan atau? Di awal-awal pernikahan semuanya baik-baik saja. Belum ada KDRT meskipun memang suami masih emang
sifat asli suami saya ini temperamen, tapi belum sampai ke kekerasan gitu. Saya tidak ada dikerasin, tidak ada, tapi 5 tahun terakhir ini Bu Ratu, semenjak dia punya bisnis sendiri begitu. Dia sering keluar, dia sering ketemu sama teman, karena kan ini suami saya itu bisnisnya, usahanya itu dekat sama perempuan-perempuan. Dia punya usaha karaoke Bu Ratu, jadi suami punya usaha karaoke, jadi banyak sekali dia ketemu sama perempuan-perempuan. Ibu pernah nggak berpikir kalau Ibu minta cerai dan meninggalkan suami karena sikap suami kan seperti itu ya Ibu ya, sering KDRT, apalagi suka main perempuan, apalagi di tempat kerjanya itu banyak wanita-wanita nakal. Nah, pernah nggak Ibu Sari itu berpikir seperti itu? Kalau berpikir, saya setiap hari berpikir untuk minta cerai sama dia Ibu Ratu. Tapi kembali lagi, saya mau apa? Saya tidak bisa apa-apa, apalagi saya hanya ibu rumah tangga biasa. Nanti nasib anak-anak saya gimana? Apalagi anak-anak sudah mulai besar. 1 tahun lagi dia masuk SMA yang paling besar. Itu yang membuat saya begini itu saya betah. Sebenarnya demi anak-anak Ibu Ratu, tidak ada alasan lain kecuali itu sama kita. Lalu apa yang dirasakan Ibu Sari saat ini, Ibu Sari? Yang saya rasakan saat ini ya, saya bingung sebenarnya Ibu Ratu. Mau apa? Saya tuh ingin minta cerai, tapi anak-anak ini nanti siapa yang membiayai siapa? Terus saya nggak punya siapa-siapa di sini Bu Ratu. Kalau saya kembali ke rumah saya harus ngomong apa ke orang tua gitu. Karena memang dari dulu kan itu tidak dibesarkan, kita tidak dibesarkan. Tapi setelah saya ngeyel gitu, saya nekat untuk menikah dengan dia, ternyata begini, begitu. Saya bingung. Ditambah lagi, nanti masa depan saya dan anak-anak bagaimana? Begitu. Saya hanya ibu rumah tangga biasa, Ibu Ratu. Saya tidak punya apa-apa. Saya bingung. Baik Ibu. Saya akan bantu Ibu Sari untuk jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman nantinya, dan Ibu Sari bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk Ibu Sari dan untuk anak-anak. Karena kalau Ibu Sari meneruskan rumah tangga ini juga, itu akan mengganggu kesehatan mentalnya Ibu Sari juga nantinya. Ibu Sari bisa stres, lama-kelamaan bisa depresi, nanti Ibu Sari bisa menyakiti diri sendiri, bahkan bisa menyakiti anak-anak Ibu Sari juga, karena itu kan juga tidak bagus untuk kesehatan mental anak-anaknya Ibu Sari juga, yang setiap hari melihat kekerasan ayahnya kepada ibunya. Itu nanti akan membuat anak-anaknya Ibu Sari itu dia akan trauma dan rasakan sesuatu gejolak batin ketika berumah tangga kelak. Kalau anak Ibu Sari ada yang perempuan, kelak juga akan takut untuk menikah karena melihat sosok ayahnya yang demikian. Nah, saran saya nanti ke depannya Ibu Sari dekatkan diri lagi sama Tuhan. Nanti saya akan bantu untuk Ibu Sari bisa mengambil keputusan yang terbaik, ambil keputusan yang positif, jangan ragu lagi untuk melangkah. Ibu Sari kan bisa bekerja ya Ibu ya, karena dilihat dari usianya Ibu Sari juga masih muda, Ibu Sari masih sehat juga, Ibu Sari masih bisa berkarya nantinya. Kalau saya lihat memang Ibu Sari masih bisa semuanya. Jadi tidak perlu takut untuk melangkah, tidak perlu takut untuk merawat anak-anak. Walaupun anak-anak Ibu Sari masih kecil-kecil ya, Ibu Sari harus semangat untuk anak-anak, daripada Ibu Sari mendapatkan kekerasan terus-menerus dari suami, mendapatkan anak-anak juga mendapatkan gambaran yang kurang bagus dari orang tuanya. Alangkah baiknya ambil keputusan yang terbaik untuk Ibu Sari dan untuk anak-anak nantinya. Nanti saya akan bantu membuat Ibu Sari jauh lebih tenang dan bisa mendapatkan pikiran yang lebih positif nantinya. Ibu Sari sudah siap Ibu? Saya akan sedikit terapi untuk bersihkan aura-aura Ibu yang bermasalah saat ini Ibu Sari. Sudah siap? Ya, baik. Oke, Ibu Sari bisa duduk, bersandar atau bermeditasi. Silakan pejamkan mata Ibu Sari.
Tarik nafas yang dalam dari hidung. Hembuskan secara perlahan dari mulut. Buat diri Ibu Sari senyaman mungkin dan rileks mungkin. Pejamkan mata kedua Ibu Sari. Tarik nafas lagi yang dalam dari hidung. Hembuskan secara perlahan dari mulut. Tarik nafas lagi yang dalam dari hidung. Hembuskan secara perlahan dari mulut. Setiap tarikan nafas Ibu Sari menarik semua energi-energi positif dari alam semesta masuk ke dalam tubuhnya Ibu Sari. Dan setiap hembusan nafas, Ibu Sari melepaskan semua ketegangan otot-otot dalam tubuhnya Ibu Sari. Entah itu rasa marah, kesal, dendam, sakit hati, semuanya lepaskan bersamaan hembusan nafas Ibu Sari. Ketika tarikan nafas, Ibu Sari menarik semua energi-energi positif dari alam semesta. Dan energi positif tersebut membuat Ibu Sari menjadi semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin rileks. Sekarang kumpulkan jadi satu semua rasa marah, benci, kesal, emosi, dendam kepada suami. Kumpulkan jadi satu di tubuhnya Ibu Sari, di dadanya Ibu Sari, dada sebelah kiri. Dan pegang dengan tangan kanannya Ibu Sari. Pegang seluruh kebencian, sakit hati, emosi, dendam, semuanya kumpulkan jadi satu di dadanya Ibu Sari dan pegang rasa tersebut, rasa yang kurang nyaman tersebut. Rasakan semuanya dikumpulkan jadi satu. Entah itu ada di kaki-kakinya Ibu Sari, di tangannya Ibu Sari, di kepala, di perut, semuanya kumpulkan jadi satu di dadanya Ibu Sari. Kumpulkan jadi satu. Mungkin terasa tidak nyaman karena semua terkumpul jadi satu di situ. Tapi biarkanlah, karena itu semua akan saya bersihkan. Saya akan tarik semuanya. Rasa takut, rasa benci, rasa khawatir, rasa cemas, dendam, emosi, semuanya kumpulkan jadi satu di situ. Dan saya akan perkuat lagi menjadi 2 kali lipat perasaan yang tidak nyaman tersebut di dadanya Ibu Sari. Kumpulkan jadi satu. Dan saya perkuat lagi menjadi 2 kali lipat. Dan perasaan yang tidak nyaman tersebut saya akan rubah menjadi berbentuk sebuah paku yang menancap di dadanya Ibu Sari. Paku tersebut saya akan rubah menjadi 2 kali lipat besarnya. Paku tersebut akan saya rubah menjadi 2 kali lipat. Dan akan terasa sangat tambah sakit sekali. Rasakan hal tersebut bertambah sangat-sangat sakit. Dan cabut paku tersebut dari dadanya Ibu Sari. Cabut sampai ke akar-akarnya. Cabut sampai ke akar-akarnya. Tarik paku tersebut dari dadanya Ibu Sari. Tarik mulai dari sekarang. Tarik sampai ke akar-akarnya. Tarik Ibu Sari, keluarkan semuanya. Tarik paku tersebut dari dirinya Ibu Sari. Tarik paku tersebut dari dirinya Ibu Sari. Tarik semuanya, tarik sampai ke akar-akarnya. Tarik semuanya. Tarik sampai ke akar-akarnya sampai Ibu Sari merasakan benar-benar nyaman. Tarik sampai ke akar-akarnya sampai membuat Ibu Sari nyaman, tenang, dan rileks.
tarik semuanya, tarik paku tersebut dalam dirinya Ibu Sari. Tarik semuanya. Baik, saya akan transfer energi positif untuk menutup dadanya Ibu Sari yang sudah kosong tadi, yang sudah kosong dari perasaan-perasaan yang kurang nyaman dalam dirinya Ibu Sari. Saya akan transfer energi positif. Rasakan saja energi positifnya mengalir dan mengalir, mengalir dan mengalir di setiap sel-sel pembuluh darahnya Ibu Sari. Rasakan saja energinya. Rasakan saja energi yang membuat Ibu Sari jadi semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin rileks. Saya akan hitung sampai ketiga, dan sampai hitungan 3, Ibu Sari bisa buka mata dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas sesi terapi hari ini. 1, 2, 3. Bagaimana Ibu Sari? Apa yang dirasakan saat ini Ibu Sari? Alhamdulillah sudah lega Ibu. Sudah lega ya? Terima kasih. Iya. Dan memang tadi sedikit ada kayak tekanan ya Ibu Ratu ya. Iya, saya tahu Ibu, karena banyak sekali energi-energi negatif dalam tubuhnya Ibu Sari. Yang terpenting sekarang Ibu Sari bisa jauh lebih lega, nanti bisa mengambil keputusan yang terbaik buat keluarganya Ibu Sari, yang terbaik juga buat Ibu Sari dan untuk anak-anak juga ya Ibu Sari ya. Jangan sampai salah ambil keputusan nantinya Ibu Sari. Nanti kalau ada masalah Ibu Sari bisa konsultasi dengan saya atau bisa konsultasi dengan Mbak Naila. Terima kasih Ibu Sari, semoga konsultasi ini dapat manfaat untuk Ibu Sari ya Ibu Sari ya. Jaga kesehatan dan salam buat anak-anak juga. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Ibu Sari.